4136. Kata-kata ini diucapkan tanpa banyak percaya diri, menyebabkan Yusiusan tertawa terbahak-bahak. Kedua belah pihak terus bertukar kata untuk sementara waktu, dan pertempuran besar akan segera pecah. Seven Skillful Lane memiliki barisan pertahanan, jadi jika Soaring Smoke Hole ingin menjatuhkannya, mereka harus menghancurkan barisan itu. Jika di masa lalu, Soaring Smoke Hole tidak akan memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, kekuatan semua orang hampir sama, tetapi setelah kekacauan Su Huang di tanah Seven Skillful, banyak kekurangan muncul dalam barisan. Selanjutnya, Raja Surgawi Seven Skillful telah terluka parah dan belum pulih, membuatnya sulit untuk melepaskan kekuatan penuh dari susunan. Karena inilah Soaring Smoke Hole tanpa henti menyerang tanah Seven Skillful dalam upaya untuk menjatuhkannya. Meskipun Soaring Smoke Hole telah dipukul mundur dalam 20 atau lebih bentrokan sebelumnya, itu bukan tanpa keuntungan. Paling tidak, mereka telah mengetahui detail susunan pertahanan Seven Skillful Lane. Dengan demikian, ketika pertempuran dimulai, para ahli Open Heaven dari Soaring Smoke Hole menyerang tempat tertentu di bawah instruksi Yusiusan. Tempat itu adalah tempat yang Kai dan Yuehei menyelinap masuk, dan itu juga merupakan titik terlemah dari seluruh barisan pertahanan Seven Skillful Lane. Raja Surgawi Seven Skillful meraung marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyatukan para ahli Heaven Opening Realm dan mendesak kekuatan arai untuk melakukan serangan balik. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit, menyebabkan suara gemuruh tak berujung berdering. Di dalam tanah Seven Skillful, 7 provinsi roh terus-menerus bergetar, dan gunung-gunung runtuh. Di pasar, ekspresi Yang Kai dan Yuehei menjadi serius. Ini merepotkan. Dalam konfrontasi antara dua kekuatan lapis kedua, jika Seven Skillful Lane bisa dipertahankan, maka itu akan baik-baik saja. Mereka bisa terus bersembunyi di sini. Jika mereka tidak bisa bertahan, maka setelah Soaring Smoke Hole menduduki tanah Seven Skillful, mereka pasti akan menyelidiki dengan hati-hati. Pada saat itu, mereka berdua mungkin terekspos. Tuan muda, haruskah kita menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini? Yuehei bertanya dengan tenang, aku khawatir susunannya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia sudah memperbaiki 50% dari liontin giok arai. Meskipun dia tidak berani mendesak kekuatan arai untuk mencegah Seven Skillful Heavenly Monarch memperhatikan, dia bisa dengan jelas merasakan keadaan arai melalui liontin batu giok. Berapa lama itu bisa bertahan? Yang Kai bertanya. Yuehei berkata, berdasarkan tingkat kekuatan ini, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan selama setengah bulan. Terlebih lagi, mereka mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, waktunya bahkan lebih pendek. Yang Kai menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Karena Yuehei berkata begitu, itu seharusnya tidak salah. Formasi pertahanan Seven Skillful Lane mungkin tidak bisa menghentikan orang-orang di Flying Smoke Hole kali ini. Setelah formasi rusak, nasib Seven Skillful Lane akan mengkhawatirkan, dan mereka juga tidak beruntung. Pada titik ini, sudah waktunya untuk mempertimbangkan jalan keluar. Namun, ada satu hal yang dia tidak mengerti. Akankah orang-orang dari Crimson Star bergerak dalam pertempuran ini? Mereka telah tinggal di sini selama ini dan tidak pergi. Apakah mereka mencapai semacam kesepakatan dengan Dewa Surgawi Seven Skillful? Jika Seven Skills Lens mendapat bantuan dari orang-orang Cising, maka Flying Smoke Hole mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Bagaimanapun, Zhao Baichuan adalah Open Heaven tahap kelima dan memiliki banyak Open Heaven di bawah komandonya. 2 hari kemudian, pertempuran masih berlangsung. Namun, karena penghalang dari Great Protective Array, tidak ada konfrontasi langsung antara kedua belah pihak. Yuehei tiba-tiba mengerutkan kening, mengungkapkan ekspresi bingung, mengapa kekuatan barisan pertahanan tanah Seven Skillful turun begitu cepat. Apa yang salah? Yang Kai menatapnya. Yuehei berkata, secara logika, arai pelindung hebat ini tidak biasa, jadi seharusnya tidak cepat rusak. Saya awalnya berpikir bahwa arai pelindung besar akan dapat bertahan selama 10 hari hingga setengah bulan, tetapi sekarang sepertinya itu bahkan tidak akan bertahan 5 hari. Sangat cepat. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar dan dia berkata sambil berpikir, mungkin bukan perasaanmu yang salah. Yuehei menatapnya, lalu apa itu? Bagaimana jika Tuan Surgawi Seven Skillful dengan sengaja mengurangi kekuatan arai pelindung agung untuk menunjukkan kelemahan pada musuh? Yuehei bukan idiot. Baik atau buruk, dia telah berkultivasi ke Open Heaven tahap kelima. Mendengar ini, matanya yang indah berbinar, Tuan muda berarti. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, aula asap terbang mungkin kurang beruntung.
Orang-orang Cising pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengan Dewa Surgawi Seven Skillful, bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Begitu Tuan Surgawi Seven Skillful membiarkan orang-orang di aula asap terbang masuk, Zhao Baichuan pasti akan menyerang. Pada saat itu, dengan kekuatan gabungan dari dua kekuatan, bagaimana aula asap terbang bisa menjadi tandingan? Hanya saja masalah ini tidak bisa dilakukan terlalu jelas, jadi Dewa Surgawi Seven Skillful melemahkan kekuatan Grid Protective Array tanpa meninggalkan jejak, berusaha membuatnya terlihat seperti tidak bisa melawan, untuk membuat Yusiusan menurunkan kewaspadaan. Memahami hal ini, Yang Kai tidak bisa tidak mengagumi Dewa Surgawi Seven Skillful. Membiarkan musuh masuk ke rumahnya sendiri membutuhkan banyak keberanian. Jika kecelakaan terjadi, kerugian Seven Skillful Land akan sangat besar. Dan dalam pertempuran seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia campur tangan dan mengambil keuntungan dari situasi ini? Jika dia mengambil kesempatan untuk membunuh Dewa Surgawi Seven Skillful, maka dia bisa membiarkan Yue He mengendalikan Grid Protective Array di sini. Namun, tidak ada gunanya hanya mengontrol Grid Protective Array. Zhao Baichuan dan Yusiusan keduanya adalah Open Heaven tahap kelima. Jika dia tidak berurusan dengan mereka, dia hanya akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Memikirkannya, dia menyerah dan dengan patuh bersembunyi di sini, duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Benar saja, seperti dugaan Yang Kai, kekuatan arai pelindung besar tanah Seven Skillful terus dilemahkan oleh Dewa Surgawi Seven Skillful. Dalam waktu kurang dari 5 hari, sebuah lubang besar meledak terbuka di Grid Protective Array. Raungan marah dan tak berdaya Dewa Surgawi Seven Skillful bergema di seluruh 7 provinsi roh. Di bawah kepemimpinan Yusiusan, banyak elit dari aula asap terbang bergegas ke tanah Seven Skillful melalui lubang. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, itu adalah pertempuran sampai mati. Kedua belah pihak adalah kekuatan tingkat menengah dengan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, Su Huang telah mendatangkan malapetaka di tanah Seven Skillful, sangat melukai Dewa Surgawi Seven Skillful dan bahkan membunuh 3 pelindung bumi. Ini menyebabkan tanah Seven Skillful kehilangan 3 Open Heaven tahap keempat dan banyak Open Heaven tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Seven Skillful Land telah sangat berkurang. Di sisi lain, pasukan Flying Smoke Hall sangat kuat dan mengancam. Bagaimana mungkin tanah Seven Skillful cocok untuk mereka? Yusiusan langsung pergi mencari Dewa Surgawi Seven Skillful dan bertarung sengit dengannya. Sementara itu, Open Heaven tingkat menengah di bawah komandonya mulai mengejar pelindung bumi dan yang lainnya. Untuk sementara waktu, Open Heaven dari tanah Seven Skillful menghadapi bencana besar dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dewa Surgawi Seven Skillful terluka parah dan belum pulih. Meskipun dia bertarung 1 lawan 1 dengan Yusiusan, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia terluka lagi oleh Yusiusan, muntah darah saat dia mundur. Yusiusan tidak kenal ampun. Dia memegang palu godam perunggu yang bersinar terang. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengaktifkan Might of the World, menghancurkannya pada Heavenly Lord Seven Skillful. Dia menyeringai sinis, Seven Skillful, setelah kamu mati, lelaki tua ini akan merawat istri dan selirmu dengan baik untukmu, hahaha. Wajah Dewa Surgawi Seven Skillful pucat dan matanya menyemburkan api. Namun, pada saat kritis hidup dan mati ini, dia tersenyum dingin, Yusiusan, apakah kamu pikir kamu telah menang? Bahkan, kamu telah kalah. Apa? Ekspresi Yusiusan sedikit berubah. Dewa Surgawi Seven Skillful mengertakkan gigi dan dengan cepat membentuk segel tangan. Hantu dunia semesta kecil melintas di belakangnya, dan kekuatan dunia meledak saat dia berteriak, menaklukkan jiwa. Detik berikutnya, kekuatan tak terlihat meledak dari tubuhnya. Sebelum Yusiusan bisa bereaksi, dia dipukul langsung. Dalam sekejap, Yusiusan membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Tidak hanya dia tidak bisa bergerak, tetapi Dewa Surgawi Seven Skillful juga tidak bisa bergerak. Setelah teknik rahasia penaklukan jiwa ini digunakan, meskipun bisa menyegel gerakan musuh, pengguna juga akan sangat terpengaruh. Bisa dikatakan pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, itu bisa membalikkan situasi, tetapi jika tidak, itu akan menjadi bunuh diri. Kamu mencari kematian. Yusiusan sangat marah. Dia terus-menerus mengaktifkan kekuatannya sendiri, ingin mematahkan penindasan teknik rahasia penaklukan jiwa. Aura Might of the World berfluktuasi terus-menerus. Dewa Surgawi Seven Skillful mencibir, orang yang harus mati adalah Anda. Pemimpin Zhao, silakan bergerak. Detik berikutnya,
sesosok terbang dengan kecepatan kilat, diikuti oleh selusin kultivator alam Open Heaven. Ekspresi Yusiusan berubah drastis, dan dia bertanya dengan ngeri, siapa itu? Dewa Surgawi Seven Skillful tertawa keras, Yusiusan, kamu tidak menyangka raja ini akan melakukan penyergapan, kan? Sebaiknya aku memberitahumu, orang yang datang adalah pemimpin Qixing. Pasar bintang pemimpin telah dihancurkan, jadi aku perlu meminjam Flying Smoke Hall Anda. Saat dia berbicara, Zhao Baichuan telah melewati Dewa Surgawi Seven Skillful. Dia mengangkat tangannya, dan Might of the World memenuhi telapak tangannya saat dia dengan ringan menamparkan Yusiusan. Dewa Surgawi Seven Skillful menghela nafas lega ketika dia melihat ini, diam-diam bersukacita. Untungnya, orang-orang Qixing tiba-tiba datang kali ini. Kalau tidak, akan sulit untuk berurusan dengan Yusiusan, lelaki tua ini. Namun, ketika dia memikirkan ini, dia melihat senyum aneh muncul di wajah Yusiusan. Seven Skillful, kamu mengatakan bahwa orang yang harus mati adalah aku. Tapi menurut pandanganku, orang yang harus mati adalah kamu. Jantung Dewa Surgawi Seven Skillful berdetak kencang, secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa bereaksi, Zhao Baichuan tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Mata Dewa Surgawi Seven Skillful melebar dalam sekejap, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, serta ketidakpercayaan. Dengan keras, di bawah telapak tangan Zhao Baichuan, mengenai setengah dari tubuh Dewa Surgawi Seven Skillful, dan bagian bawah tubuhnya langsung meledak menjadi debu. Zhao Baichuan menarik tangannya dan berdiri di sana, wajahnya setenang sumur kuno. Sebenarnya, bahkan jika Dewa Surgawi Seven Skillful belum pulih dari luka seriusnya, dengan kultivasi Open Heaven kelas 5, dia tidak begitu mudah untuk dibunuh. Namun, dia berpura-pura lemah, tidak ragu-ragu untuk membiarkan Yusiusan melukainya berkali-kali untuk mematikan saraf Yusiusan, menggantungkan harapannya untuk membalikkan keadaan pada Zhao Baichuan. Siapa yang tahu bahwa Zhao Baichuan telah menghubungi Yusiusan dan bersekongkol dengannya, jadi dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Namun, seperti yang diharapkan dari Open Heaven kelas 5, meskipun dia menderita luka yang tidak dapat diperbaiki, dia tidak mati untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa lagi mempertahankan teknik rahasia penaklukan jiwa. Yusiusan membebaskan diri dan berhadapan dengan Zhao Baichuan. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Saudara Zhao, atas bantuan Anda. Saudara Yu terlalu sopan. Zhao Baichuan sedikit mengangguk. Kenapa? Di depan keduanya, Dewa Surgawi Seven Skillful, yang hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa dan bahkan separuh kepalanya menyusut ke dadanya, terengah-engah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bahwa Zhao Baichuan benar-benar berubah sisi pada menit terakhir. Karena orang-orang Crimson Star menginginkan sebuah wilayah, selama mereka membantunya membunuh Yusiusan, maka mereka secara alami dapat mengambil alih Flying Smoke Hall. Mengapa mereka bergerak padanya? Zhao Baichuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Tanah Seven Skillful adalah tempat yang bagus, raja ini sangat menyukainya. 4137. Zhao Baichuan tidak tahu apa situasinya dengan aula asap terbang, tetapi dia telah dengan cermat menyelidiki Tanah Seven Skillful. Itu memang tempat yang bagus. Ada 7 provinsi roh di sini, memelihara yin, yang, dan 5 elemen, dan 7 jenis buah roh yang dapat digunakan untuk menyempurnakan Open Heaven Pill. Itu adalah sumber pendapatan yang stabil. Jika Qixing mendarat di sini, dia akan memiliki modal untuk bangkit kembali di masa depan. Selain itu, dibandingkan dengan membunuh Yusiusan, membunuh Seven Skillful tidak diragukan lagi lebih mudah. Bagaimanapun, orang ini terluka parah, jadi Zhao Baichuan tidak perlu khawatir dia akan membalas sebelum mati. Di sisi lain, Yusiusan sama sekali tidak terluka. Jika dia memiliki beberapa teknik terlarang yang bisa meledak sebelum kematian, Zhao Baichuan tidak akan mampu menanggungnya. Setelah menimbang pro dan kontra, Zhao Baichuan secara alami lebih bersedia untuk merebut Tanah Seven Skillful. Cahaya di mata Seven Skillful Heavenly Lord dengan cepat meredup. Bahkan dalam kematian, dia tidak berani percaya bahwa ketika dia sedang bersekongkol melawan orang lain, dia juga telah ditipu. Zhao Baichuan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Seven Skillful Heavenly Lord mengutuk sebelum mati. Ekspresi Zhao Baichuan acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Seven Skillful Heavenly Lord telah diplot dan mati secara tragis. Di sisi lain, Chen Tianfei telah berubah menjadi bakso raksasa yang bergemuruh ke medan perang, menabrak Earth Venerable Earth Spirit Wei Hua. Wei Hua sudah dikelilingi oleh 2 kultivator alam Open Heaven tahap keempat dari aula asap terbang dan dalam bahaya yang akan segera terjadi. Bagaimana dia bisa memblokir serangan Chen Tianfei? Dalam keterkejutannya,
dia nyaris tidak berhasil memblokir selama 10 napas sebelum dipukul oleh bakso raksasa. Dadanya runtuh dan dia memuntahkan darah bercampur dengan potongan-potongan organnya yang tak terhitung jumlahnya. Dua kultivator alam Open Heaven tahap keempat dari Aula Asap terbang menyerang pada waktu yang tepat. Saat pedang mereka berkilat, kepala Wei Hua membumbung ke langit, darah menyembur dari lehernya saat dia terhuyung ke tanah. Pertama, Seven Skillful Heavenly Lord telah dikalahkan dan kemudian Venerable Earth Spirit juga mati. Hanya selusin napas yang telah berlalu, dan pergantian peristiwa yang begitu mengejutkan menyebabkan para kultivator alam Open Heaven di tanah Seven Skillful memucat karena ketakutan. Ayo pergi. Venerable Wood Spirit Miao Yue melihat bahwa situasinya tidak benar dan berteriak keras. Dia langsung terbang ke langit, tidak berani melanjutkan pertempuran. Di belakangnya, para kultivator alam Open Heaven dari tanah Seven Skillful meninggalkan lawan mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Hahaha, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Sosok kekar tiba-tiba muncul dari celah dalam formasi, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Itu adalah Bei Yusan dari Crimson Star. Tidak hanya dia datang, tetapi di sampingnya, Nyonya Qin, saudara-saudara Ouyang, dan para ahli Open Heaven lainnya semuanya muncul. Ketika Miao Yue dan yang lainnya melihat ini, hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Bei Yusan dan yang lainnya semuanya adalah Open Heaven tahap keempat. Sekarang 4 telah muncul, mereka tidak bisa pergi bahkan jika mereka mau. Dalam sekejap mata, Bei Yusan dan Ouyang Brothers memimpin Red Star Open Heaven untuk memblokir jalan Miao Yue dan yang lainnya. Nyonya Qin tinggal sendirian di celah. Dia duduk bersila dengan Gukin diletakkan di depannya. Dia memetiknya dengan ringan, dan suara Gukin tetap terdengar di udara. Tangisan sengsara terdengar saat kultivator alam Open Heaven terbunuh. Pasukan Seven Skillful Lens dikerahkan seperti tanah longsor, tidak mampu melawan sedikit pun. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak semangat juang untuk memulai. Selain itu, kekuatan mereka lebih rendah, jadi bagaimana mereka bisa menandingi Bei Yusan dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, lebih dari selusin orang tewas. Bahkan Wood Venerable dipukuli sampai babak belur. Rambut Miao Yue acak-acakan dan tubuhnya bermandikan darah, dia berteriak, lepaskan aku menyerah. Bagaimana Bei Yusan bisa memperhatikannya? Dia terus mengejar. Di sisi lain, ekspresi Yu Xiusan berubah, dan dia berkata, Kepala Bos Zhao, tolong suruh bawahanmu menyelamatkan nyawa Miao Yue. Zhao Baichuan berkata, Kakak Yu, apakah ini karena kamu menghargai bakat? Yu Xiusan terkekeh, bagaimana mungkin seseorang yang mendambakan hidup dan takut mati memiliki bakat? Namun, Miao Yue ini masih merupakan Open Heaven tahap keempat. Menyelamatkan nyawanya akan berguna. Karena dia sudah mengatakannya, Zhao Baichuan secara alami tidak menolak. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya, jadi dia segera mengirim pesan ke Bei Yusan untuk berhenti. Segera, pertempuran menjadi tenang. Sisi Seven Skillful Lens telah menderita banyak korban. Hanya Miao Yue dan Yang Mulia Tanah Roh Yin yang tersisa, Venerable Yang Spirit dan Venerable Bumi Wei Hua keduanya meninggal di tempat. Banyak Open Heaven tingkat rendah juga telah mati, dan para murid di bagian bawah telah berkurang 40%. Meskipun hidup mereka telah diselamatkan, semua orang dari Seven Skillful memiliki ekspresi gelisah. Mereka tidak tahu nasib apa yang menunggu mereka. Yu Xiusan terbang ke langit dan mengeluarkan seruan untuk menyerah. Melihat peluang untuk bertahan hidup, orang-orang di Seven Skillful Lens secara alami membungkuk. Yu Xiusan mengangguk puas. Terbang turun, Yu Xiusan menangkupkan tangannya pada Zhao Baichuan. Saudara Zhao, kerja sama ini menyenangkan. Tanah Seven Skillful telah dihancurkan, jadi sudah waktunya bagi saudara Zhao untuk memenuhi kesepakatan. Meskipun Soaring Smoke Hall telah memperoleh kemenangan penuh dalam pertempuran ini, itu bukan tanpa kerugian. Jumlah murid yang telah meninggal tidak sedikit, dan lebih dari selusin Open Heaven tingkat rendah telah meninggal. Namun, tujuan pertempuran bukanlah pertempuran itu sendiri, tetapi manfaatnya. Karena Qixing dapat memperoleh fondasi tanah Seven Skillful dari pertempuran ini, Aula Asap melonjak tentu saja tidak mau kalah. Yu Xiusan dan Zhao Baichuan telah diam-diam setuju bahwa setelah mengalahkan tanah Seven Skillful, Qixing akan menempatinya, sementara Aula Asap melonjak akan memonopoli harta 7 tanah terbuka selama bertahun-tahun. Ini adalah kesepakatan menang-menang. Di permukaan, Qixing menderita kerugian. Bagaimanapun, semua manfaat telah diambil oleh Soaring Smoke Hall, tetapi untuk Qixing yang telah keluar dari alam kekosongan besar, harta 7 tanah terbuka mungkin tidak ada di mata mereka. Seharusnya, Saudara Yu, silakan. Zhao Baichuan dengan lembut mengangguk.
Yu Xiusan berterima kasih padanya dan segera mengatur agar orang-orang yang dipimpin oleh Miao Yue menjarah gudang Seven Skillful Land. Mayat-mayat di medan perang semuanya dibersihkan oleh orang-orang Soaring Smoke Hall. Orang-orang Qixing tidak berpartisipasi, lagi pula, membersihkan mayat adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan rampasan perang, jadi tidak nyaman bagi Qixing untuk campur tangan. Bau darah di medan perang belum hilang, tapi pembagian keuntungan antara Soaring Smoke Hall dan Qixing telah disepakati. Itu ironis. Sesaat kemudian, seorang bawahan mengirimkan cincin luar angkasa milik Seven Skillful Heavenly Monarch. Yu Xiusan menerimanya, menghapus penghalang yang tersisa di atasnya, dan menyapunya dengan Divine Sense-nya sebelum mengeluarkan sebuah item dan melemparkannya ke Zhao Baichuan. Saudara Zhao, jika saya tidak salah, ini seharusnya adalah cincin celah giok arai besar Seven Skillful Land. Zhao Baichuan menerimanya dan tersenyum, terima kasih banyak, Saudara Yu. Ini juga bagian dari kesepakatan. Dengan cincin celah batu giok ini di tangan, Zhao Baichuan adalah pemilik sebenarnya dari 7 tanah terampil. Yu Xiusan tertawa terbahak-bahak, tentu saja, kedua keluarga kita akan menjadi tetangga di masa depan, jadi saya harus meminta bantuan saudara Zhao. Zhao Baichuan mengangguk. Dalam waktu kurang dari 2 hari, semuanya telah selesai. Zhao Baichuan berkata, Qixing baru saja tiba di sini dan cukup sibuk, jadi aku tidak akan menahan kakak Yu di sini lagi. Setelah Zhao ini menyelesaikan urusannya, aku pasti akan mengunjungimu. Yu Xiusan tahu bahwa orang ini mencoba mengusirnya, jadi dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, hanya tertawa kecil dan berkata, kalau begitu Yu ini akan menunggu kabar baik, selamat tinggal. Kita berpisah, aku tidak akan mengantarmu keluar. Zhao Baichuan mengangguk ringan. Di bawah kepemimpinan Yu Xiusan, orang-orang dari Soaring Smoke Hall segera mengawal tawanan Seven Skillful Lands dan terbang, segera menghilang dari pandangan. Setelah mereka pergi, Chen Tianfei berkata dengan ekspresi sedih, meninggalkan beberapa tawanan akan berguna. Nafsu makan Yu Xiusan ini terlalu besar, membawa mereka semua pergi tanpa meninggalkan satu pun, betapa penuh kebencian. Zhao Baichuan tersenyum ringan, biarkan dia, beberapa tawanan bukan apa-apa. Yang penting adalah kita memiliki 7 tanah terampil. Dengan tempat ini di masa depan, bagaimana mungkin Qixing kita tidak makmur? Chen Tianfei segera tersenyum, guru besar benar, tetapi juga menarik. Kami awalnya datang ke 7 tanah terbuka untuk meminjam pasukan untuk mencari Yang Kai, yang tahu bahwa situasinya akan berkembang seperti ini. Yang Kai memiliki kekayaan yang tak terbayangkan padanya, jika mereka bisa menangkapnya dan menjarahnya. Sumber daya keuangan Qixing pasti akan meroket, tetapi dibandingkan dengan merebut pangkalan, sulit untuk mengatakan mana yang lebih penting. Ekspresinya berubah serius lagi, Chen Tianfei berkata, bocah bermarga yang itu sendiri tidak cukup, tetapi dia mengatakan bahwa dia berasal dari penginapan pertama dan Nyonya Lan ada di belakangnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi jika itu benar, aku khawatir semuanya akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, Nyonya Lan dari penginapan pertama berada di Open Heaven peringkat ke-6, sedangkan Tuan Besar hanya di peringkat ke-5. Jika dia benar-benar datang mengetuk pintu mereka, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Zhao Baichuan mendengus dingin, dia hanya seorang wanita, apa yang harus ditakuti? Saya akan segera dipromosikan ke peringkat ke-6, jadi tidak apa-apa jika Nyonya Lan tidak datang, tetapi jika dia benar-benar datang, saya tidak akan takut padanya. Ekspresi Chen Tianfei menjadi cerah, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya, selamat, Tuan Besar. Saudara-saudara Ouyang, Nyonya Qin, dan yang lainnya juga berkata serempak, selamat, Tuan Besar. Tuan Besar telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk menerobos ke peringkat ke-6, tetapi dia selalu kurang dewasa, tetapi sekarang sepertinya dia telah mencapai kedewasaan itu. Zhao Baichuan memegang batu giok di tangannya dan berkata, terlebih lagi, selama saya memperbaiki batu giok ini, saya akan dapat mengontrol formasi di sini. Dengan bantuan formasi, bahkan jika dia baru saja dipromosikan ke peringkat ke-6, dia akan mampu mengerahkan kekuatan di luar dirinya. Terlebih lagi, berita tentang mereka mengambil alih tanah Seven Skillful belum menyebar, dan pada saat Nyonya Lan menemukan tempat ini, mungkin sudah 8-10 tahun. Memahami poin ini, semua kekhawatiran Chen Tianfei hilang. Aku akan mengasingkan diri, jadi kamu akan bertanggung jawab atas urusan di sini. Zhao Baichuan berkata, meletakkan kekuatan di tangannya, dan pergi. Selama bertahun-tahun, Qixing telah dikelola oleh Chen Tianfei, dan dia masih sangat percaya diri dengan lemak ini. Chen Tianfei dan yang lainnya membungkuk untuk mengantarnya pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah periode kesibukan, membersihkan medan perang, mengubur mayat, dan memperbaiki formasi yang rusak.
Orang-orang Cising sangat bersemangat. Cising telah berkembang pesat di alam kosmologi besar, dan jumlah murid di bawah komando mereka telah melebihi 10.000, tetapi banyak orang telah meninggal di tanah orang dahulu, dan sekarang hanya ada sekitar 3.000 hingga 4.000 yang tersisa. Orang-orang ini tidak cukup cepat untuk mengikuti Zhao Baichuan dan yang lainnya, dan mengejar mereka sampai ke beberapa wilayah besar. Sekarang lebih dari 2 bulan telah berlalu, mereka secara alami bertemu dengan Bei Yusan dan yang lainnya lebih awal. Tanah Seven Skillful sangat besar, dan 7 benua roh sangat luas dan tak terbatas, dan dapat dengan mudah menampung 1 juta orang. Melempar 3.000 hingga 4.000 orang seperti melemparkan baskom berisi air ke laut, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Membangun kembali tempat ini adalah proyek besar, dan itu akan membutuhkan kerja keras selama ratusan tahun. Bagaimanapun, Cising memiliki terlalu sedikit orang, tetapi karena ada harapan, orang-orang Cising penuh semangat dan tidak ragu-ragu untuk bekerja keras. Chen Tianfei secara pribadi pergi untuk memeriksa berbagai tempat. Meskipun dia telah mengunjungi beberapa tempat di tanah Seven Skillful dengan Wei Hua sebelumnya, itu hanya sebagai tamu. Sekarang, dari sudut pandang pemiliknya, Seven Skillful Land sangat berbeda. 4138. Di dalam gua bawah tanah di pasar, ekspresi Yang Kai berubah dan dia ragu-ragu. Pertempuran 2 hari yang lalu bisa dikatakan mengejutkannya. Dia mengira bahwa Seven Skillful Land telah mencapai kesepakatan dengan Crimson Star dan Soaring Smoke Hall akan menderita kerugian besar. Siapa yang mengira bahwa Raja Surgawi akan dibunuh oleh Zhao Baichuan dan Yu Xiusan? Hanya dalam 2 hari, Seven Skillful Land benar-benar telah berganti pemilik. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti kapan Zhao Baichuan dan Yu Xiusan berkumpul. Namun, Yang Kai bisa mengerti mengapa Zhao Baichuan mendambakan tanah 7 terampil. Bagaimanapun, pasar bintang Crimson Star dihancurkan dan mereka memang membutuhkan tempat untuk menetap. Mungkin karena godaan inilah kedua belah pihak begitu mudah melakukannya. Perubahan kepemilikan Seven Skillful Lands adalah kesempatan besar baginya. Awalnya, tempat ini memiliki Seven Skillful Heavenly Monarch, yang memiliki Grand Array Jade Ring, jadi dia tidak terlalu tertarik pada Seven Skillful Land. Tapi sekarang Seven Skillful dimiliki Zhao Baichuan, semuanya menjadi berbeda. Jika Zhao Baichuan ingin mengontrol Grand Array tanah 7 terampil, dia harus memperbaiki cincin giok Grand Array. Dengan kata lain, Seven Skillful Land berada dalam kondisi yang benar-benar tidak berdaya. Dengan kemampuan Yue He, dia bisa dengan mudah mengontrol Grand Array. Menjilat bibirnya yang agak kering, Yang Kai mengambil keputusan. Karena orang-orang Cising tidak mau melepaskannya dan bermaksud menyakitinya, mengejarnya sampai ke beberapa wilayah besar, maka mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena melakukan hal yang sama pada mereka. Yue He jelas juga menyadari hal ini dan menatap Yang Kai dengan penuh harap. Yang Kai menoleh dan menatapnya, mengangguk dengan lembut. Yue He tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan berkata, "Tuan muda, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan." Yang Kai berkata, "Jika kamu melawan Zhao Baichuan, seberapa yakin kamu akan mengalahkannya?" Yue He mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, "Saya juga seorang kultivator alam Open Heaven kelas 5. Dalam keadaan normal, kekuatan kita seharusnya hampir sama dan tak satu pun dari kita dapat melakukan apapun terhadap yang lain, tetapi di tanah 7 terampil ini, saya bisa menggunakan bantuan Grand Array. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku pasti bisa membunuhnya dalam waktu setengah jam." Dia memiliki kepercayaan diri ini. Lagi pula, setelah bersembunyi di sini selama 2 bulan, dia telah menyempurnakan 50% dari Grand Array dan dapat mengontrol kekuatannya. Di sisi lain, Zhao Baichuan tidak memilikinya. Ini juga alasan mengapa Su Huang dapat menyebabkan malapetaka di tanah 7 terampil dengan kultivasi alam Open Heaven kelas 5, melukai Raja Surgawi dan membunuh 3 pelindung Spirit Land. Su Huang telah mengandalkan kekuatan Grand Array. Sayangnya, masih gagal dan sendiri berakhir dengan kekalahan. Zhao Baichuan adalah kekuatan pertempuran terkuat dari Crimson Star, Yue He dapat menangani, kemudian sisanya adalah beberapa manajer lainnya, Chen Tianfei, Ouyang Brothers, Bei Yusan, dan Lady Qin, yang semuanya adalah Open Heaven peringkat 4, dan kekuatan mereka bagus. Di pihak Yang Kai, satu-satunya yang bisa digunakan adalah Lu Sui, tetapi dia hanya bisa menghadapi 1 Open Heaven. Di sisi lain, masih ada 4 yang tersisa, yang benar-benar mustahil untuk dihadapi. Scarlet Float Dragon dan Earth Dragon mungkin bisa sedikit membantu. Guo Ziyan, Open Heaven peringkat 2, dalam pertempuran semacam ini, satu kecelakaan adalah akhir yang menyedihkan. Yang Kai merasakan sakit kepala. Dia hanya bisa menyalahkan Zhu Jiuyin karena tertidur lelap. Jika dia bisa membantu,
tidak akan ada banyak masalah. Karena dia tidak memiliki cukup banyak orang, dia hanya bisa menangani mereka satu persatu. Selama bisa memotong sayap Zhao Baichuan, akan lebih mudah jika dia sendirian. Dapatkah Anda menemukan Chen Tianfei, Bei Yusan, dan kultivator alam Open Heaven kelas 4 lainnya? Yang Kai bertanya. Yue He berkata, aku akan mencoba. Saat dia berbicara, dia menutup matanya dan memegang cincin celah giok Grand Array. Mengandalkan Grand Array yang menutupi seluruh Seven Skillful Land, dia samar-samar bisa merasakan situasi di dalamnya. Namun, karena dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, persepsinya tidak lengkap. Sesaat kemudian, Yue He membuka matanya. Ada satu orang di tanah roh air, dua di tanah roh api, dan dua di tanah roh bumi. Saya tidak tahu siapa yang ada di tanah roh air dan tanah roh api, tetapi aura dua orang di tanah roh bumi serupa, bahkan fluktuasi jiwa ilahi mereka sama, seharusnya Ouyang bersaudara. Mendengar ini, mata Yang Kai berkilat, kalau begitu mari kita mulai dengan mereka berdua. Ouyang Bing dan Ouyang Lai adalah saudara kembar dan mahir dalam serangan gabungan. Kekuatan tempur individu mereka tidak sebagus kepala Crimson Star lainnya, tetapi ketika mereka menggabungkan pedang mereka, mereka yang paling sulit untuk dihadapi. Yang Kai telah bertarung dengan orang-orang Crimson Star di alam void besar dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Jika dia bisa menyingkirkan Ouyang Brothers, kekuatan tempur Crimson Star akan turun secara signifikan. Saat berbicara, Yang Kai telah mengeluarkan topeng setipis sayap jangkrik dan menempelkannya di wajahnya. Dengan sedikit pemikiran, wajahnya berubah menjadi pria berkulit putih. 7 wajah. Yue He menatapnya dan berbisik, ekspresi kenangan melintas di matanya. Kau mengenali benda ini? Yang Kai tercengang, tetapi dengan cepat bereaksi, Yue He seharusnya melihat topeng ini sebelumnya. Seven Faces diberikan kepadanya oleh Lady Boss, dan ada beberapa keluhan yang tidak jelas antara Yue He dan Lady Boss, jadi tidak mengherankan jika dia pernah melihat Seven Faces sebelumnya. Seven Faces adalah artefak pengubah penampilan. Itu sangat aneh dan memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi 7 wajah yang berbeda. Hal yang paling aneh adalah bahwa benda ini tidak hanya dapat mengubah penampilan seseorang, tetapi juga aura seseorang. Itu cukup misterius. Namun, Lady Boss juga mengatakan bahwa Seven Faces memiliki kelemahan yang sama dengan Shadowless Veil. Seorang Open Heaven peringkat rendah tidak bisa melihatnya, tetapi di hadapan peringkat menengah akan berisiko diketahui. Semakin kuat musuh, semakin besar kemungkinan terbongkar. Adapun di hadapan Open Heaven tingkat tinggi, yang terbaik adalah tidak mengeluarkannya dan membuangnya. Setelah mengubah penampilan dan auranya, bahkan jika mereka yang paling akrab dengan Yang Kai berdiri di depannya, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Yang Kai mengeluarkan Good Wishes Bag-nya, dan Yue He mengerti dan menenangkan pikirannya. Sebelum memasukkannya ke dalam, Yang Kai berkata, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawamu menemui Lady Boss dan meminta maaf padanya. Dia seharusnya tidak menentangmu. Yue He memaksakan senyum, aku sudah membuat kesalahan besar. Kakak Lan mungkin tidak akan memaafkanku, tapi itu tidak masalah, dipukuli sampai mati olehnya bukanlah hal yang buruk. Yang Kai terdiam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, mendesak tas harapan untuk memasukkan Yue He ke dalam sebelum mengguncang kerudung tanpa bayangan, menyembunyikan aura dan keberadaannya, dan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Harus dikatakan bahwa kombinasi 7 wajah dan kerudung tanpa bayangan sungguh luar biasa, jubah tanpa bayangan dapat menyembunyikan aura dan sosoknya sementara 7 wajah dapat mengubah penampilannya, menjadikannya kombinasi yang paling cocok untuk menyelinap. Yang Kai tidak asing dengan Seven Skillful Land. Baik atau buruk, dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya akrab dengan kota dan tanah roh api dan belum pernah ke 6 provinsi roh lainnya. Setelah mengidentifikasi arah, dia langsung pergi ke tanah roh bumi. Di tanah roh bumi, Ouyang Brothers memimpin sekelompok murid untuk berpatroli di wilayah itu. Seven Skillful Land memiliki 7 provinsi roh, dan sekarang hanya ada 5 orang yang tersisa di Crimson Star kecuali guru besar. Awalnya, menurut rencana Chen Tianfei, semua orang akan bertanggung jawab atas 1 provinsi roh, dan segala sesuatu di provinsi roh akan diurus oleh mereka. Namun, situasi Ouyang bersaudara itu istimewa. Mereka selalu tidak dapat dipisahkan, jadi mereka berdua hanya mengambil 1 provinsi roh. Mulai hari ini dan seterusnya, tanah spiritual bumi akan menjadi wilayah 2 bersaudara. Saudara-saudara Ouyang juga cukup bersemangat. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menguasai sebidang tanah yang begitu besar. Saat berpatroli, mereka mengobrol dan membayangkan masa depan yang indah. Saat mereka berbicara, keduanya tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah.
Mereka melihat aliran cahaya bergegas dan mendarat di depan mereka, berubah menjadi seorang pria muda dengan kulit yang cerah. Saudara-saudara Ouyang tertegun sejenak, karena orang ini tampak sangat asing, seolah-olah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sebelum mereka dapat dengan hati-hati mempertimbangkannya, orang itu telah menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuanku, Tuan Chen memiliki pesan untuk Anda. Silakan lihat." Mengatakan demikian, dia menyerahkan slip giok dengan kedua tangan. Ouyang Lai mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, apa yang sedang dilakukan Chen Tianfei sekarang? Dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip batu giok. Ouyang Bing sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah di hatinya, tapi dia tidak tahu apa. Saat dia ragu-ragu, Ouyang Lai telah mengambil slip batu giok dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya. Pada saat ini, aura sensasional tiba-tiba memenuhi udara. Aura ini begitu menakutkan sehingga membuat Ouyang Brothers, seorang Master Realm Open Heaven kelas 4, merasa dingin di sekujur tubuh, dan wajah para murid lainnya berubah secara drastis. Roh ilahi, seru Ouyang Bing. Aura ini adalah aura dari roh ilahi, dan itu adalah aura Zhu Jiuyin. Itu adalah jebakan. Rambut Ouyang Bing berdiri tegak, dan dia akhirnya mengerti dari mana rasa salah di hatinya berasal. Namun, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dua sosok sudah muncul seperti hantu tanpa peringatan. Keduanya adalah wanita. Salah satu dari mereka mengangkat telapak tangan dan dengan ringan menekannya ke dada Ouyang Lai, sementara yang lain mengayunkan pedang panjang air dingin, yang berubah menjadi cahaya pedang yang menutupi langit dan menyelimuti Ouyang Bing. Pada saat yang sama, dua raksasa juga muncul, satu menyemburkan api yang mengamuk ke arah murid Qixing dan yang lainnya menggeliat, melepaskan lendir bau yang merusak kehampaan. Aura angkatan dunia berdesir. Dengan retakan ringan, mata Ouyang Lai melotot dan dadanya ambruk. Terperangkap lengah, telapak tangan Yue He hampir merenggut nyawanya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya hanya satu alam kecil, dan dalam keadaan normal, Ouyang Lai bukanlah lawan Yue He, belum lagi ia pertama kali terhalang oleh aura roh ilahi dan kemudian disergap oleh serangan menyelinap. Namun, setelah mengambil telapak tangan Yue He, Ouyang Lai masih belum mati. Vitalitas Master Realm Open Heaven kelas 4 sangat kuat, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Tepat pada saat ini, raungan naga meledak. Di belakang Yue He, sebuah tombak panjang muncul entah dari mana. Menggunakan sosok Yue He sebagai penutup, tombak itu mengintip dari bahunya dan menusuk kepala Ouyang Lai. Dengan ledakan, kepala Ouyang Lai meledak, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Kakak laki-laki, Ouyang Bing meraung, matanya langsung memerah. Kedua bersaudara itu telah bersama sejak mereka lahir, dan tidak pernah berpisah selama bertahun-tahun. Sekarang, saudaranya sendiri terbunuh tepat di bawah hidungnya. Ouyang Bing sangat marah. Dalam kemarahannya, dia kehilangan akal sehatnya. Pedang panjang Lu Sui terbang, dan setiap serangan ditujukan pada titik vitalnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ouyang Bing menyemburkan darah, dan dia tidak tahu berapa kali dia ditikam. 4139. Kekuatan Lu Sui sangat luar biasa. Bagaimanapun, dia pernah menjadi salah satu pemimpin SWOT Pavilion. Dia terutama mengolah pedang Dao dan paling mahir dalam membunuh. Kembali di alam kosmologi besar, naga banjir merah hampir terbunuh oleh pedang hatinya, yang menunjukkan betapa kuatnya wanita ini. Di sisi lain, kekuatan Ouyang Bing hanya di bawah rata-rata di antara Open Heaven kelas 4. Dia harus bergandengan tangan dengan kakaknya untuk melakukan serangan bersama itu. Sekarang setelah Ouyang Lai meninggal, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lu Sui? Belum lagi Yue He, yang telah menarik tangannya, sudah menerkamnya. Dia sudah dipukuli ke titik di mana dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang dia dalam bahaya, hatinya sudah mati. Di sisi lain, naga banjir merah dan naga bumi juga menunjukkan kekuatan mereka. Yang Kei awalnya khawatir bahwa dua binatang aneh ini tidak akan banyak berguna di luar dunia semesta, tetapi sekarang tampaknya mereka benar-benar bisa melawan Open Heaven kelas bawah secara langsung. Naga banjir merah memuntahkan api dari mulutnya, dan dari waktu ke waktu, murid bintang merah akan dibakar menjadi bola api. Mulut naga bumi melebar dan menggeliat, menelan murid bintang merah dalam satu tegukan. Ekspresi banyak murid Crimson Star berubah drastis saat mereka menghindar. Yang Kei tidak tinggal diam. Setelah menusuk kepala Ouyang Lai dengan tombaknya, dia segera memanggil Divine Essence Fus Labu. Labu terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar dari labu Divine Essence Fus, menyapu ke segala arah. Dia hanya kultivator Kaisar Realm yang telah memadatkan 4 jenis energi.
Tanpa menggunakan kekuatan eksternal atau divine teknik Dharma Idol, dia bukan tandingan kultivator Open Heaven Realm. Namun, itu berbeda dengan Divine Essence Fuse Light. Benda ini adalah energi elemental logam kelas 6, dan seorang kultivator biasa tidak bisa menahannya. Di bawah Divine Essence Fuse Light, banyak murid bintang merah yang belum mencapai Open Heaven Realm memiliki tubuh penuh lubang dan mati dalam sekejap. Hanya beberapa Open Heaven kelas bawah yang membuka mata lebar-lebar saat mereka mendesak kekuatan dunia kecil mereka untuk melawan. Sebenarnya, cahaya Divine Essence Fuse kelas 6 hanya bisa dilawan oleh energi kelas 6. Namun, ini hanya perbandingan kekuatan yang sederhana. Heaven Opening Realm memadatkan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen, dan mereka saling melawan dan menguatkan tanpa henti, membentuk dunia alam semesta kecil di dalam tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan dunia. Dengan demikian, bahkan jika itu hanya beberapa Open Heaven tingkat rendah, mereka masih bisa memblokir kekuatan cahaya intisari ilahi. Namun, bertahan untuk waktu yang lama pasti akan hilang. Kekuatan level 6 memiliki kekuatan level 6, dan bahkan Open Heaven kelas bawah tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Tidak butuh waktu lama untuk kekuatan hidup Ouyang Bing memudar, dan dia meninggal di tempat. Dia bukan tandingan Yue He, apalagi Lu Sui dan Yue He, mereka berdua bekerja sama. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Ouyang Bing terbunuh oleh pedang Lu Sui. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan yang tersisa. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa bertemu Yue He dan Lu Sui di tanah Seven Skillful ini. Dengan 2 Open Heaven tahap keempat terbunuh, bagaimana mungkin murid Crimson Star yang tersisa masih memiliki kekuatan untuk melawan? Sosok Yue He dan Lu Sui berkedip dan menyapu medan perang, membunuh semua murid Crimson Star hanya dalam beberapa saat. Pertempuran pecah tiba-tiba, dan itu berakhir dengan cepat juga. Hanya butuh beberapa napas waktu. Tak satu pun dari lusinan murid Crimson Star, termasuk 2 Master Sekte, berhasil melarikan diri, mereka semua dimusnahkan. Dalam serangan mendadak ini, pihak Yang Kai bisa dikatakan telah meraih kemenangan besar. Setelah memasukkan semua mayat ke dalam Sealet World Bed, Yang Kai membersihkan medan perang sehingga tidak ada yang akan melihat kekurangannya. Kemudian, dia memasukkan Yue He, Lu Sui, dan naga banjir merah ke dalam tas harapan 6 arah dan langsung pergi ke tanah roh air. Menurut informasi yang Yue He selidiki sebelumnya, Ouyang Brothers berada di pihak tanah roh bumi, pihak tanah roh air memiliki Master Sekte Bintang Crimson, tapi dia tidak tahu siapa dia. Adapun sisi tanah roh api, ada 2 orang, jadi Yang Kai secara alami harus memilih kesemek yang lembut terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, pertempuran hebat lainnya berakhir. Yang Kai menghela nafas lembut dan mengumpulkan mayat-mayat di tanah. Yang berada di sisi tanah roh air tidak lain adalah Nyonya Qin. Dia ditemani oleh beberapa Master Open Heaven tingkat rendah dan ratusan murid Crimson Star Sekte. Yang Kai menggunakan trik yang sama lagi. Dia menyembunyikan wajahnya dan mendekat, lalu melepaskan Yue He dan yang lainnya untuk menangkap Nyonya Qin yang lengah. Sama seperti Ouyang Brothers, Nyonya Qin baru saja memperoleh wilayah. Nyonya Qin dengan bersemangat memimpin sekelompok bawahan untuk menjelajahi dan membayangkan masa depan yang indah, tetapi siapa sangka bahaya akan mengintai di sekitarnya. Di saat keributan terjadi, dia terluka parah oleh Yue He, dan apa yang terjadi selanjutnya bukanlah ketegangan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 3 Master Sekte dari Crimson Star meninggal secara tragis, dan lebih dari selusin Master Open Heaven tingkat rendah meninggal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pukulan serius. Alasan untuk hasil seperti itu adalah bahwa pihak Crimson Star tidak siap sama sekali, dan metode Yang Kai luar biasa. Dia memiliki Six Unity Scepter Bug yang bisa menyembunyikan Yue He dan yang lainnya, dan Seven Phases yang bisa mengubah penampilan dan auranya. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki hasil seperti itu. Namun, ini bukan akhir. Di sisi Crimson Star, masih ada Zhao Baichuan, Chen Tianfei, dan Bei Yusan. Hanya dengan membunuh mereka semua, tanah Seven Skillful benar-benar milik Yang Kai. Dalam 2 pertempuran, meskipun tidak ada bahaya dan mereka menang dengan keunggulan mutlak, semua orang telah menghabiskan banyak energi. Setelah pulih untuk sementara waktu, Yang Kai langsung pergi ke tanah roh api. 2 di sisi Fire Spirit Land tidak diragukan lagi adalah Chen Tianfei dan Bei Yusan. Meskipun kekuatan yang terakhir luar biasa, dia berpikiran tunggal dan tidak menjadi perhatian. Sebaliknya, Chen Tianfei penuh dengan skema dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Yang Kai tidak tahu apakah dia akan ketahuan jika dia mendekatinya seperti ini. Di tanah roh api, di kebun buah roh api,
Chen Tianfei dan Bei Yusan memimpin sekelompok besar murid bintang merah dalam sebuah inspeksi. Pohon buah-buahan dipenuhi dengan buah merah cerah, menyebabkan Chen Tianfei dan yang lainnya tersenyum. Ada 7 provinsi roh di tanah Seven Skillful, dan setiap provinsi roh memiliki pohon buah yang berbeda, sesuai dengan 5 elemen yin dan yang. Buah roh yang dihasilkan dapat digunakan untuk memurnikan Open Heaven Pill, yang juga merupakan sumber pendapatan terbesar untuk tanah Seven Skillful. Mulai sekarang, ini akan menjadi industri Crimson Star. Saat mereka memeriksa, aliran cahaya datang dari jauh dan segera tiba di depan mereka, memperlihatkan sosok seseorang. Chen Tianfei mendongak dan melihat seorang pria menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Chen, kedua Tuan Ouyang memiliki pesan untuk Anda." Mengatakan demikian, dia memberikan jade slip dengan kedua tangan. Orang yang datang secara alami adalah Yang Kai. Sama seperti apa yang dia katakan kepada Ouyang Brothers dan Madame Qin sebelumnya, tidak ada perubahan saat ini. Bei Yusan bergumam, apa yang ingin dilakukan kedua bersaudara itu? Dia mengulurkan tangan untuk mengambil jade slip. Chen Tianfei menghentikannya dan menatap Yang Kai dengan samar, "Siapa namamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Yang Kai menundukkan kepalanya, "Status murid ini rendah, saya khawatir Tuan Chen tidak akan memperhatikan saya." Dia sedikit kesal, lemak ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Ketika dia menggunakan metode ini untuk berurusan dengan Ouyang Brothers dan Madame Qin, mereka tidak menanyakan apapun kepadanya, tetapi ketika sampai pada lemak sialan ini, dia bertindak curiga. Chen Tianfei terkekeh, raja ini telah diasuh dan dipercaya oleh tuan pertama dan telah memimpin Crimson Star selama bertahun-tahun. Sekarang, ada 3.351 orang di bawah Crimson Star, dan raja ini telah mengingat nama dan penampilan mereka, tapi aku tidak mengingatmu. Dari mana asalmu? Yang Kai terdiam ketika mendengar ini. 3.351 orang, dan dia bisa mengingat nama dan penampilan mereka. Apakah lemak ini nyata? Tanpa menunggu dia untuk mengetahuinya, Chen Tianfei tiba-tiba menghela nafas, saudara Ouyang dan Nyonya Qin kemungkinan besar sudah mati, kan? Mata Bei Yusan melebar saat dia menatap Chen Tianfei dengan tak percaya. Yang Kai tersenyum memberi semangat, Tuan Chen pasti bercanda, kedua Ouyang Brothers saat ini sedang berpatroli di tanah spiritual bumi. Chen Tianfei perlahan menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, mengapa mereka tidak merespons ketika saya mengirim pesan kepada mereka? Mereka tidak hanya tidak merespons, tetapi Nyonya Qin juga tidak merespons. Mata Chen Tianfei menyipit, cahaya dingin bersemi dari mereka, siapa kamu? Kamu sudah menyadarinya. Yang Kai menghela nafas dan menatap Chen Tianfei, Tuan Chen luar biasa, untuk dapat melihat melalui ini, Tuan muda ini terkesan. Saat dia berbicara, suaranya kembali normal. Mata Chen Tianfei melebar, Yang Kai. Seven Faces tidak hanya bisa mengubah penampilan dan auranya, dia juga bisa mengubah suaranya. Sekarang dia telah mengungkapkan suara aslinya, Chen Tianfei segera mengenalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bagaimana Yang Kai bisa muncul di sini. Setelah orang-orang dari Soaring Smoke Hall pergi, dia sudah mengirim murid untuk menjaga area yang rusak dari arai roh, jadi tidak mungkin seseorang menyelinap masuk. Mungkinkah dia pernah ke sini sebelumnya? Tapi bagaimana dia bisa masuk? Chen Tianfei tidak dapat mengetahuinya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk merasa gembira. Berat, ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak ingin berjalan, dan tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras saat menerobos masuk. Awalnya aku tidak bisa menemukanmu, tapi sekarang setelah kamu menunjukkan dirimu, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Yang Kai tertawa, karena aku berani menunjukkan diriku, maka aku tidak akan takut padamu, yang akan mati hari ini adalah kamu. Dia mengangkat tangannya dan membuka Rui Patch, memperlihatkan Yue He dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Chen Tianfei juga melambaikan tangannya, siapkan arai roh. Awalnya, ada banyak murid di sekitar Chen Tianfei. Murid-murid ini tampaknya berdiri dalam kelompok berdua dan bertiga, tetapi sebenarnya, mereka menyembunyikan sesuatu dan telah lama berjaga-jaga. Chen Tianfei cerdas, dan ketika dia tidak bisa menghubungi saudara Ouyang dan Nyonya Qin, dia segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Karena dia tahu sesuatu telah terjadi pada mereka, bagaimana mungkin dia tidak waspada? Alasan mengapa dia tinggal di sini hanya untuk menunggu mereka muncul, tetapi Yang Kai tidak tahu apa-apa dan hanya menerobos masuk. Mengikuti perintahnya, banyak murid Crimson Star langsung membentuk formasi pertempuran. Tidak hanya itu, Chen Tianfei juga mengangkat tangannya yang gemuk dan menamparkan kepala Yang Kai. Yue He mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu, dan Chen Tianfei terkejut, bagaimana dia bisa berani menghadapinya secara langsung.
Lagi pula, kekuatannya satu tingkat lebih rendah dari Yue He, dan jika dia bertemu langsung dengannya, dia akan menjadi pihak yang dirugikan, jadi dia segera berseru, "Tuan pertama." Yue He terkejut dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu, hanya untuk melihat lapisan riak muncul di kehampaan, dan master pertama Crimson Star, Zhao Baichuan, muncul seperti hantu. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatan yang kuat menamparkan Yue He. Yue He mengubah langkahnya dan bertemu langsung dengan serangan Zhao Baichuan, tapi keduanya terguncang dan mundur 3 langkah. Dengan serangan ini, kedua belah pihak berimbang. Nona Yue He memang kuat. Zhao Baichuan memandang Yue He dengan acuh tak acuh dan memujinya dengan murah hati. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tuan pertama juga tidak buruk. 4140. Keduanya sama-sama Open Heaven level 5, tetapi mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Lagi pula, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertarung di alam kosmologis agung. Pada saat itu, Zhao Baichuan sangat hormat di depan Yang Kai. Dengan penyelamatan Zhao Baichuan, Chen Tianfei dapat melepaskan diri dari Yue He dan dengan cepat berdiri di samping Zhao Baichuan bersama Bei Yusan. Sementara itu, banyak Open Heaven peringkat rendah bintang Crimson meletakkan formasi besar, aura mereka saling terkait erat, menyegel langit dan mengunci bumi. Sosok semua orang berkeliaran, tidak mengungkapkan misteri mereka untuk saat ini. Tidak ada yang tahu apa formasi ini. SWOT Pavilion memiliki formasi pedang, jadi Red Star secara alami memiliki fondasinya sendiri. Meskipun Yang Kai pernah memasuki Red Star dan merupakan Master ke-6, dia masih belum tahu banyak tentang rahasia Red Star. Saudara Ouyang dan Nyonya Qin. Zhao Baichuan sedikit mengernyit dan menatap Yue He, apakah mereka mati atau hidup? Dia bersiap untuk pergi ke pengasingan untuk memperbaiki cincin giok formasi Seven Skillful Land, tetapi sebelum dia mulai, dia menerima pesan dari Chen Tianfei yang mengatakan bahwa saudara Ouyang dan Nyonya Qin telah kehilangan kontak. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia tidak berani mempercayainya saat itu. Bagaimanapun, Red Star baru saja berkolusi dengan Flying Smoke Hall untuk merebut tanah 7 terampil. Ketika dia pergi, saudara Ouyang dan Nyonya Qin baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, tidak ada orang lain di seluruh Seven Skillful Land kecuali mereka. Siapa yang bisa melakukan apa saja pada mereka? Setelah mencoba menghubungi mereka, dia menemukan bahwa seperti yang dikatakan Chen Tianfei, dia tidak dapat menghubungi mereka sama sekali. Zhao Baichuan juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak peduli tentang menyempurnakan cincin giok formasi dan segera bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk bereaksi. Yang Kai berasal dari alam kaisar, dan kekuatannya jauh lebih rendah darinya, jadi dia secara alami tidak dapat mendeteksinya. Pada saat ini, melihat Yue He, Yang Kai, dan yang lainnya, bagaimana mungkin Zhao Baichuan tidak tahu bahwa ketiga asistennya yang cakap telah dikomplotkan. Yue He terkekeh, mereka, secara alami sudah mati. Wajah Zhao Baichuan tenggelam, Nona Yue He, meskipun keberanian Anda terpuji, ini tidak bijaksana. Apakah Anda menggertak Red Star karena tidak ada orang lain? Meskipun Yue He memiliki Lu Sui dan Yang Kai, serta naga merah dan naga bumi, di mata Zhao Baichuan, kecuali Yue He, yang merupakan Open Heaven tahap kelima, yang lain tidak perlu ditakuti. Selama dia berurusan dengan Yue He, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan yang lainnya. Yue He tertawa ringan dan berkata, mengapa kepala pertama perlu menyelidiki? Karena selir ini berani muncul, tentu saja, aku tidak takut padamu. Zhao Baichuan berkata dengan serius, Nona, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan saya? Di sisinya, dia sendiri berada di Open Heaven tahap kelima, 2 Open Heaven tahap keempat, dan lusinan Open Heaven peringkat rendah. Di sisi lain, Yue He dan Yang Kai hanya memiliki 1 Open Heaven tahap kelima, 1 Open Heaven tahap keempat, dan 1 dari alam kaisar, dan 2 binatang mutasi. Perbedaan dalam kekuatan dan jumlah begitu besar sehingga mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Kita baru akan tahu setelah kita bertarung, kata Yue He dengan tenang. Zhao Baichuan berkata dengan serius, mungkin, kita bisa bicara dengan baik. Tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Chen Tianfei tercengang. Mengapa kata-kata guru pertama terdengar seperti dia ingin mengubur kapak? Apakah mereka tidak akan membalas kematian ketiga kepala? Yue He juga tertegun sejenak. Dia terkekeh dan berkata, apa yang ingin dibicarakan oleh tuan pertama? Zhao Baichuan berkata, bintang Crimson saya sekarang telah memperoleh tanah Seven Skillful, dan ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Kami membutuhkan orang. Nona, Anda membunuh 3 kepala saya, dan kebencian ini tidak dapat diselesaikan.
Namun, jika Anda dapat bersumpah di Dao Sel Anda untuk bergabung dengan Crimson Star saya dan melayani Crimson Star saya dengan sepenuh hati di masa depan, maka kita secara alami akan menjadi sebuah keluarga. Mata Chen Tianfei berbinar ketika dia mendengar ini. Dia diam-diam mengagumi Zhao Baichuan. Seperti yang diharapkan dari guru pertama, visinya bahkan lebih jauh ke depan daripada visinya sendiri. Chen Tianfei hanya ingin membunuh orang-orang ini di depannya. Pertama, dia ingin membalaskan dendam saudara-saudara Ouyang yang telah meninggal dan menstabilkan hati orang-orang. Kedua, dia ingin merebut kekayaan Yang Kai dan berkontribusi pada pengembangan Crimson Star di masa depan. Namun, jika proposal tuan pertama berhasil, itu akan lebih membantu Crimson Star daripada membunuh mereka. Bagaimanapun, Yue He juga seorang Open Heaven kelas 5, dan kekuatan tempurnya tidak buruk. Dengan bantuannya, Crimson Star bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jika dia menyerah, maka Yang Kai tidak akan bisa membuat gelombang. Bukankah kekayaannya akan menjadi milik Crimson Star? Masalah yang bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah secara alami lebih baik daripada berkelahi dan membunuh. Tapi, apakah orang-orang di depannya ini setuju? Benar saja, Yue He terkekeh ketika dia mendengar ini dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Tuan muda, tuan pertama ingin kita menyerah padanya. Yang Kai memasang wajah datar dan berkata dengan dingin, dalam mimpinya. Yue He memandang Zhao Baichuan, tuan pertama, Anda mendengar jawaban tuan muda saya. Zhao Baichuan memandang Yang Kai dengan dingin, junior, kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan. Jangan membuat kesalahan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yue He, Open Heaven kelas 5, akan mendengarkan Yang Kai. Yang Kai berkata dengan arogan, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang dan bersumpah pada segel Dao Anda bahwa Anda akan mengikuti jejak tuan muda ini di masa depan, mungkin Anda masih bisa menjaga kehidupan anjing Anda. Jika tidak, saudara Ouyang dan Nyonya Qin akan menjadi teladanmu. Zhao Baichuan sangat marah, junior, beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Melihat ini, Chen Tianfei tahu bahwa masalah ini tidak dapat dinegosiasikan dan segera berteriak, serang. Begitu dia mengatakan ini, lusinan Open Heaven kelas rendah yang telah mengelilingi Yang Kai dan yang lainnya semuanya membentuk segel tangan. Dalam sekejap, lusinan aura terhubung bersama dan berubah menjadi batu giling tak terlihat yang melesat ke arah semua orang. Arai roh ini telah disembunyikan sebelumnya dan kekuatannya tidak jelas, tetapi pada saat ini, ketika diaktifkan, itu benar-benar menghancurkan ruang. Yang paling penting, arai roh ini menyegel langit dan mengunci bumi, sehingga Yang Kai dan yang lainnya yang dikelilingi olehnya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Namun, ekspresi Yang Kai acuh tak acuh dan dia tidak terburu-buru. Yue He mengangkat tangannya dan tertawa kecil, kamu memiliki arai roh untuk membantumu, tetapi aku juga memiliki arai roh. Saat dia berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Dengan retakan keras, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat di kepala Open Heaven kelas rendah. Seorang Open Heaven kelas rendah merasakan kedatangan bahaya dan ekspresinya sangat berubah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sambaran petir menyambarnya. Tanpa suara, Open Heaven kelas bawah berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bekas di tempat sebelumnya. Ekspresi Qixing dan yang lainnya sangat berubah, dan Zhao Baichuan tampak seperti dia telah melihat hantu. Bagaimana kamu bisa mengendalikan arai roh ini? Sambaran petir itu jelas merupakan kekuatan dari Seven Skillful Land Spirit Arai, bukan kekuatan Yue He sendiri. Sebelumnya, ketika Heavenly Monarch mengendalikan Spirit Arai ini untuk menahan serangan dari Soaring Smoke Hall, Zhao Baichuan telah mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, ini adalah arai roh dari kekuatan kelas 2. Meskipun Yue He hanya memperbaiki 50% dari celah batu giok, dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Open Heaven yang mati hanya pada tahap kedua dan tidak dapat menahan kekuatan arai roh ini, jadi serangan ini segera berhasil. Yue He terkekeh, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kaca, petir jatuh dari langit, bergemuruh ke segala arah. Zhao Baichuan dan yang lainnya memucat dan berteriak ketakutan, menggunakan berbagai metode untuk melawan. Kekuatan mereka tidak buruk, dan mereka mampu memblokir serangan petir. Namun, Open Heaven peringkat rendah kurang beruntung. Baut petir jatuh dari langit dalam aliran tak berujung. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memblokirnya. Ceritan menyedihkan terdengar satu demi satu, dan lebih dari setengah dari beberapa lusin Open Heaven kelas rendah mati dalam sekejap. Arai roh yang didirikan oleh Qixing runtuh, dan tekanan pada Yang Kai dan yang lainnya sangat berkurang. Mereka segera mengaktifkan Divine Essence Fuse Labu, dan Divine Essence Fuse Light tersapu, bergabung dengan kekuatan petir untuk menyerang musuh.
Lu Sue memegang pedang air, dan cahaya pedang mengalir dan ki dingin memenuhi udara. Setiap serangan menuai kehidupan. Tubuh besar naga banjir merah dan naga bumi juga menyerang kelompok musuh, dan Open Heaven kelas rendah yang masih hidup semuanya ketakutan. Brengsek, berhenti. Mata Zhao Baichuan melebar saat dia meraung, dan aura angkatan dunia melonjak saat dia menyerang Yue He. Yue He terkekeh, dan dengan pikiran, arai roh berubah lagi. Kabut tebal muncul dari udara tipis, menyelimuti area yang luas dalam sekejap mata, langsung menyelimuti dirinya, Zhao Baichuan, Chen Tian, dan Bei Yusan. Kabut tebal berjatuhan, dan suara pertempuran bisa terdengar dari dalam, bercampur dengan teriakan marah dari 3 master dari Qixing, tetapi tidak ada yang terlihat. Ini adalah kenyamanan mengendalikan arai roh. Yue He adalah Open Heaven kelas 5, dan dalam hal kemampuan, dia setara dengan Zhao Baichuan. Tetapi dengan mengandalkan banyak transformasi arai roh, dia bisa bertarung 1 lawan 3, menciptakan peluang bagi Lu Sue untuk membunuh musuh. Qixing awalnya memiliki beberapa lusin Open Heaven kelas rendah, tetapi mereka pertama kali disergap dan dibunuh oleh Yang Kai dan yang lainnya, dan kemudian lebih dari setengahnya dibunuh oleh arai roh Yue He. Sekarang, hampir semua dari mereka terluka, dan dengan aura Lu Sue yang berada di Open Heaven tahap keempat memenuhi udara, bagaimana mereka bisa berani melawan? Yang Kai memegang Divine Essence Fuse Light, dan Divine Essence Fuse Light kelas 6 memenuhi udara, menyapu dunia. Ada juga naga banjir merah dan naga bumi. Open Heaven kelas rendah satu demi satu mati, dan mayat-mayat jatuh dari langit. Hanya dalam beberapa lusin napas, hampir semua Open Heaven kelas rendah yang cukup beruntung untuk bertahan hidup telah meninggal, dan hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Lu Sue ingin membunuh mereka semua, tetapi Yang Kai menghentikannya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Memutar kepalanya untuk melihat kabut, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang beberapa Open Heaven kelas rendah yang telah melarikan diri. Sekarang, hal utama adalah berurusan dengan 3 master yang tersisa dari Qixing. Meskipun Yue He bisa bertarung 1 lawan 3 dengan mengandalkan kekuatan arai roh, dia belum sepenuhnya menyempurnakan cincin celah giok, jadi kekuatan arai roh yang bisa dia tampilkan terbatas. Sekarang dia bertarung 1 lawan 3, sulit untuk mengatakan berapa lama dia bisa menjebak mereka. Tiba-tiba, sosok kekar keluar dari kabut. Itu adalah Bei Yusan. Mata orang ini merah, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Ketika dia bergegas keluar dari kabut, dia masih sedikit bingung. Sebelumnya, ketika dia berada dalam kabut, dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa menemukan di mana Yue He bersembunyi. Ini membuatnya marah, dan dia telah mengamuk melalui kabut, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar membebaskan diri. Pada saat ini, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Yang Kai dan Lu Sue, dia segera berteriak, "Pencuri, serahkan hidupmu." Tanah di bawah kakinya retak terbuka, dan Bei Yusan menerkam ke arah Yang Kai dan Lu Sue seperti binatang buas yang baru saja dikeluarkan dari kandangnya. Naga banjir merah dan naga bumi bergegas maju, tetapi mereka terlempar oleh pukulan Bei Yusan. Tubuh besar mereka jatuh jauh, menghancurkan kebun besar. Dan 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 kebun besar.